Wa Musa wa Isa an atimuddin wala tatafarraqu fi. Ayat itu yang kita inginkan. Syara'a lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah. Amma Ibnul Qayyim fil Hadi. Ibnul Qayyim dalam Zadul Ma'ad mengatakan fasaha indahu sittatun aw sab'atu wujuh. Sittatu aw sab'atu wujuh. Sahih di sisi Ibnul Qayyim 6 atau 7 bentuk sholat khauf. Wa saradaha hasba halil adu, dan beliau memaparkan itu semua sesuai dengan kondisi musuh. Jadi lihat situasi musuh bagaimana. Wa ka'annahu yakhtarul akhdha biha kulliha. Seakan-akan sepertinya Ibnul Qayyim memilih mengambil semua tadi, yaitu 6 semuanya atau 7 semuanya kita ambil, kita sesuaikan dengan kondisi. Taba'an likhtilafi halil adu, mengikuti perbezaan kondisi musuh. Dan itulah cara yang paling baik. Apa gunanya kita memilih salah satu sementara musuhnya case-nya lain lagi? Jangan-jangan metode yang ini tidak sesuai dengan kondisi yang ada. Maka yang terbaik adalah apa? Kita ikuti apa yang didatangkan oleh Rasulullah SAW. Tidaklah Rasulullah mendatangkan variasi banyak sekali kecuali ada hikmahnya di situ. Hikmahnya adalah apa? Disesuaikan dengan keadaan peperangan waktu itu. Tayyib, qala Suhaili fi kitabih Ar-Raudhul Anif. Ini kitab yang sangat bagus masalah biografi Rasulullah SAW. Cuma perlu diperbaiki beberapa kisah-kisah yang dhaif dan semacamnya. Biasa namanya kitab sejarah. Tayyib, tapi secara umum ini kitab yang sangat bagus. Ikhtalafal ulama fit tarjih. Para ulama berselisih pendapat ketika menguatkan mana yang lebih kuat untuk masalah sholat khauf ini. Faqala ta'ifah yu'malu bima kana asbaha bi dhahiril Qur'an. Sekelompok mengatakan kita mengamalkan yang paling mirip dengan dhahir Al-Qur'an. Al-Qur'an bukan untuk membatasi, tapi sekedar contoh peringanan. Wa qala ta'ifah, sekelompok yang lain mengatakan yajtahidu fi talabil akhiri minha, yaitu bersungguh-sungguh cari mana yang paling akhir dari metode-metode salat tadi, yaitu seakan-akan yang sebelumnya itu boleh jadi adalah mansukh. Fa innahu nasikh lima qablah, karena yang terakhir itu sebagai penghapus bagi yang sebelumnya. Tapi ini tentunya salah. Dijelaskan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, yaitu yaitu la yu'awwalu ala tariqati an-nasakh ma'amkana al-jama'. Kita tidak bertopang kepada metode penghapusan selama masih mungkin untuk digabungkan, disatukan dalil-dalil tadi. Disatukan sesuai dengan waktunya dan kondisi dan seterusnya. Wa qala ta'ifah, sekelompok yang lain mengatakan yu'khadhu bi ashahiha naqla. Diambil mana yang paling sahih. Baik, kalau banyak yang sahih tinggal kita sesuaikan. Tidak perlu thariqatut tarjih. Yang lain dihilangkan karena dia tidak sampai tingkat paling sahih. Ini thariqatut tarjih, dan ini juga dibantah oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. La yu'awwalu ala tarjih ma'am kanal jama'. Kita tidak bertopang kepada thariqatut tarjih selama kita masih mungkin untuk menjamak. Kata beliau, i'malu dalilain aula min ilgha'i ahadihima. Mengamalkan dua dalil itu lebih utama daripada kita membatalkan salah satunya. Selama semuanya sahih maka diambil. Wa qala ta'ifah, sekelompok yang lain mengatakan yu'khadhu bi jami'iha ala hasabi ikhtilafi ahwalil khauf. Ini yang paling bagus. Mengambil semuanya disesuaikan dengan sesuai dengan perbezaan kondisi ketakutan pada waktu itu. Tayyib, selesai dari penjelasan dari As-Suhaili, penukilan As-Suhaili. Wa makhtarahul Imamu Ahmad wa rajahu Ibnul Qayyim, apa yang dipilih oleh Imam Ahmad dan dirajihkan oleh Ibnul Qayyim, wa dzakarahu Suhaili, dan yang disebutkan oleh As-Suhaili, huwa alladzi tamilu ilaihin nafs, inilah yang hati saya, jiwa saya condong kepadanya. Amalan bil ahaditsi kulliha, dalam rangka mengamalkan hadis-hadis semuanya. Selama hadisnya adalah sahih atau hasan maka kita terima. Wa taisiran alal musallin, dan juga untuk memudahkan orang-orang yang sholat inda tabadduli ahwalil adu, ketika terjadi perubahan atau pergantian kondisi musuh. Ya, kalau kita cuma ikut metode hadis Sholeh bin Khawat, kadang kondisi musuh berubah kita pening, padahal kita masih sholat suasananya, walaupun sedang berjaga. Ini akan sulit, memberitahu orang lain pun jadi sulit karena kita sedang suasana sholat.
Tayyib. Ma yu'khadhu minal hadis. Apa yang kita ambil dari hadis ini? Al-awwal fihi ma taqaddama min masyru'iyati sholatil khauf. Yaitu apa yang telah terdahulu pembahasannya. Oh, hadis siapa yang paling berat itu? Hadis Abdullah bin Umar, tayyib. Hadis Abdullah bin Umar yang paling berat dari kedua hadis itu, tayyib. Yaitu tentang disyariatkannya sholatul khauf wa ta'akkuti sholatil jamaah, dan ditekankannya sholat jamaah walaupun dalam suasana ketakutan. Wa akhdhul hadar min a'da'iddin, dan wajib untuk mengambil kehati-hatian, senantiasa waspada terhadap musuh-musuh agama. Taib. Yang kedua, al-ityan bisolati ala hadhil kaifiyah, yaitu mendatangkan sholat ini sesuai dengan apa? Tata cara yang ada tadi. Wahiyya munasibah, dan dia yang sesuai. Lihat mana yang layak. Haisul adu fi ghairi jihatil qiblah, yang mana musuh itu bukan pada arah kiblat. Taib. Yang layak adalah apa? Hadis Shalih bin Khawwat ini. Kallati qablaha, seperti yang sebelumnya. Wakilahuma fi dzatir riqa, kedua-duanya dalam perang Dzatur Riqa. Dan Dzatur Riqa bukan hanya sehari. Maka apa? Boleh jadi hari ini Rasulullah pakai cara ini, hari yang lain Rasulullah pakai cara yang lain, dan seterusnya. Illa annahuma fi waqtain, hanya saja dua sholat tadi di waktu yang berbeda. Fakhtalafa, maka tidak sama. Maka tidak perlu pakai tarjih, mana nih yang betul dari rawinya ini. Tidak perlu. As-salis wa fihi mukhalafatun li sholatil aman, dan di dalam hadis tadi ada faedah, yaitu sholatul khauf itu tidak sama dengan sholat dalam suasana aman. Wahya tatwilur rakaatil akhirah, yaitu memanjangkan rakaat yang terakhir alal ula terhadap rakaat yang pertama. Kenyataannya Rasulullah memanjangkan. Adapun kalau secara umum apa? Yang pertama lebih panjang daripada yang setelahnya. Wa annal ma'mumin alladzina fatahum syai'un minas shalah atammuhu qabla salamil iman, dan bahwasanya makmum yang mereka terluputkan sedikit dari sholat bersama imam, maka mereka menyempurnakannya sebelum apa? Salamnya imam. Baik, ini dari apa? Kelompok yang pertama itu. Ar-rabi' yang keempat, wa fihi mufaraqatul ma'mum li imamihi li misli hadzal udzur. Boleh makmum itu memisahkan diri dari imam dalam udzur yang semacam ini. Tayyib. Wa qad waradat al-mufaraqatu wa huwa akhafu min dzalik. Telah datang dalil yang menunjukkan apa? Bolehnya mufaraqah, memisahkan diri dari imam, dan ini lebih ringan dari kes itu. Kalladzi shalla ma'a Mu'ad, seperti apa? Sahabat Ansori yang sholat bersama Mu'ad, falamma atolal qiraah, memperpanjang qiraah ya, sampai selesai Al-Baqarah. Padahal dia adalah apa? Di tengah malam lagi. Tayyib. Infarad, maka dia menyendiri. Wa atamma li nafsih, dan dia menyempurnakan sholatnya untuk dirinya sendiri. Dan ternyata Rasulullah tidak menyalahkan sahabat ini, tapi menyalahkan Mu'ad. Likaunihi sahibah hajah, karena dia sedang ada hajat. Walam ya'murhun nabiyyu SAW bil i'adah. Rasulullah SAW tidak memerintahkan dia untuk mengulang. Demikian pula apa? Case yang pernah kita ceritakan itu. Seharusnya apa? Makmum itu segera membela imamnya ketika imamnya mau diparang oleh orang jahat itu. Nggak apa-apa, sholat kita batal dulu pun nggak apa-apa. Yang penting apa? Imamnya selamat dulu. Jangan dibiarkan imamnya meninggal dan sebagainya. Walaupun apa? Kita harus memisahkan diri dari kemakmuman pada waktu itu. Jadi sholatnya batal dah gitu-gitu kalau dia niatnya membatalkan nggak apa-apa. Tapi kalau gerakan kecil dia mampu untuk melumpuhkan lawan, mungkin dia hebat sekali, maka tidak perlu sholatnya batal. Tapi kalau terlalu banyak, ternyata perlu 100 jurus kelainnya, batalkan aja sholatnya itu. Musuhnya juga hebat misalkan. Baik, ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka